Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septau Najib Pradana. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat website toko perlengkapan bayi ya. Di video-video sebelumnya, dua video sebelumnya, yang pertama video intro, kemudian yang kedua video membuat REST API dari Google Sheet. Nah, yang ketiga ini kita akan membuat coding halaman websitenya teman-teman, website sederhananya. Oke, untuk video kali ini atau project kali ini saya sudah siapkan untuk initial projectnya teman-teman. Teman-teman bisa akses ke GitHub saya, Septiawan AJP, kemudian HTML Google Sheet ya. Silakan download source code-nya. Oke, silakan download source code-nya teman-teman. Di sini index HTML. Kenapa ada initial project ini? Karena apa ya? Ini kan ada beberapa, mungkin teman-teman banyak yang misalnya belum yang familiar dengan baru pertama kali ngoding nih, jadi nanti bisa langsung mengikuti, langsung bisa membuat seperti itu teman-teman. Jadi di sini nanti ada kebutuhannya, kita akan menggunakan data table dan di sini kita mengakses CSS dan JavaScript seperti itu. Ini sudah saya siapkan, sudah saya buatkan. Nah, tapi ini belum bisa mengakses data yang ada di Google Sheet. Nah, nanti kita melanjutkan agar bisa menampilkan data, menambah data dan mengupdate data seperti itu. Nah, jadi ini hanya apa ya, semacam kerangkanya saja teman-teman ya. Kerangka projectnya saja. Nanti kita tugas kita untuk membuat isinya seperti itu. Oke, silakan download ya teman-teman ya. Teman-teman bisa download nih, download saja seperti itu, atau kalau saya ini copy aja. Nah, silakan teman-teman buka sesuai dengan apa kode editor yang teman-teman sukai. Di sini saya menggunakan VS Code. Kemudian saya sudah bikin satu folder seperti itu yang belum ada isinya apa-apa. Saya isikan buat file namanya index.html. Oke ya, seperti ini. Isinya apa? Nah, saya copy paste teman-teman. Yang tadi ini copy, kemudian saya paste di sini. Oke, save ya. Nah, kita coba running. Teman-teman bisa kalau menggunakan ada plugin namanya Go Live di sini di Visual Studio Code agar bisa di run. Tuh, langsung bisa nge-run seperti ini. Atau kalau nanti di sini ada portnya seperti ini teman-teman ya, port 5500. Atau misalnya kalau enggak ya pakai cara sederhana aja. Akses foldernya, kemudian klik kanan, open with Google Chrome atau browser yang teman-teman biasa gunakan seperti itu. Nah, di sini saya biasa menggunakan Google Chrome. Nah, ini baru initial projectnya teman-teman, baru tampilan seperti ini, belum ada tampilan tabelnya kan seperti itu. Oke, saatnya kita coding untuk bisa connect ke API-nya. Oke, kita ke API dulu teman-teman. Nah, kemarin di video kemarin kan kita deploy lagi deh biar kita dapatkan API-nya seperti itu. Deploy. Kemudian copy. Nah, ini API-nya nih teman-teman ya. Oke. Nah, kita mulai ke sini. Script. Kita tulis script. Nah, di sini ya teman-teman ya, di baris 83 ya, kalau teman-teman mengikuti initial project yang sudah saya siapkan. Kita buatkan script seperti ini teman-teman. Oke, di sini apa yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita tuliskan sintak untuk jQuery-nya teman-teman, yaitu dokumen ready. Ini ya, dokumen ready. Sorry, ini bukan. Biar lega dulu. Ini sorry, dokumen ready function. Nah, ini function jQuery ketika dokumen itu sudah siap atau HTML ini sudah siap seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan const base URL dulu teman-teman ya, biar nggak lupa seperti itu. Kita tuliskan dulu. Nah, URL yang tadi kita sudah copy dari AppScript ini. Oke ya, sampai exec ya seperti itu ya. Nah, sampai sini nih execution. Oke, terserah teman-teman di sini mau pakai titik koma atau enggak kalau di JavaScript. Oke, untuk yang ini kita pakai aja yang apa ya teman-teman ya. Di sini kita pakai aja. Kemudian, nah, data tabel ini teman-teman. Jadi gini, data table ini gimana sih saya bisa tahu codingannya seperti itu. Teman-teman bisa akses di datatable.net. Di sini banyak banget dokumentasinya teman-teman nih. Membuat yang seperti ini ada dokumentasinya seperti itu. Teman-teman itu bisa membaca dokumentasinya. Nah, di sini saya sudah
kemarin sudah baca, udah bisa ngambil beberapa function atau beberapa fitur yang saya butuhkan. Jadi di sini nanti kemungkinan akan teman-teman mengikuti codingan. Kan kadang bingung tuh, itu dapat dari mana, apa hafal codingannya? Ya enggak teman-teman, seperti itu. Saya tetap googling untuk cari sintak-sintaknya seperti itu. Jadi itu ada di dokumentasinya teman-teman. Oke, kita bikin seperti ini, const table dollar. Oke, di sini kan tabelnya kita namain dengan ID example teman-teman ya. Kita tulis saja sama example. Kalau enggak gini aja, jangan example deh, data gitu ya teman-teman ya, atau tabel. Pakai L ya, tabel gitu ya, tabel data seperti itulah, tabel data, tabel underscore data, table underscore data ya, kita samain. Ini keliru nih, const table data, kemudian data table. Oke, nah seperti ini. Kemudian di sini kita pakai Ajax. Nah, Ajax ini untuk mengakses di si URL-nya atau si API-nya, kita gunakan base URL. Nah, kita tambahin lagi, kan ada tambahannya ya teman-teman ya, yaitu action. Action sama dengan get product. Nah, seperti ini. Kita koma, terus bawahnya adalah columns. Seperti itu. Nah, kolomnya ini apa aja? Kita mau menampilkan yang jelas, pertama adalah ID ya teman-teman ya. Kita di sini ada title. Kita pakai ID, kemudian datanya kita pakai gini ID. Nah, ini kita copy sampai 4. Kan ada ID, nama, ini titik koma, ID. Nah, di sini nama, kemudian datanya nama. Ini maksudnya title kolom teman-teman. Terserah, misalnya mau nama huruf besar semua seperti itu. Nah, yang di bawah itu adalah key dari data REST API-nya gitu loh. Itu harus disesuaikan dengan API-nya. Oke, di sini harga. Sip. Oke. Kemudian, nah, kemarin kan ada tombol edit ya teman-teman ya. Kita tambahkan di sini teman-teman. Title, edit, kemudian target -1, kemudian data 0, kemudian default content. Nah, kita tambahkan button class, button warning, kemudian ID edit, kemudian gini edit button. Oke, ini kita copy lagi biar tombol, udah hapusnya nanti terakhiran deh, kita tombol edit aja dulu ya teman-teman ya. Oke, edit ini. Nah, kemudian kita coba ke sini lagi di kolom di sini. Kita koma di sini teman-teman. Kemudian row ID, yang menjadi row ID adalah ID. Kemudian live Ajax true. Kemudian responsive true. Oke, kita coba ya. Refresh ke ini. Bisa nggak? Oh, ternyata masih ada error teman-teman. Kita cari console log errornya apa. Oh, dia belum ngelot ya. Dia belum ngelot. Table data kan? Table data, data table. Nah, kira-kira apa nih? Kita coba console log di sini teman-teman ya. Console log base URL. Udah kelot belum nih? Nah, base URL-nya udah kelot nih. Berarti masalah di table ini. Data table dollar. Oh, ini teman-teman kurang tanda ini. Nah, ini adalah untuk menunjukkan si ID ya, untuk merujuk ke ID ini. Ini kan ID ya. Kalau kita namain kelas itu pakai titik seperti itu. Ini karena ID kita pakai pagar. Oke, kita coba refresh. Nah, sudah muncul tabelnya teman-teman.
Nah, itu datanya udah real time teman-teman dari sini ya. Nah, ini datanya. Kita coba kalau misalnya belum percaya real time, coba ganti nama. Oke, kita ini udah nge-save di Google Sheet-nya. Kemudian kita refresh. Tuh, coba ganti nama. Kan udah sesuai dengan yang ada di sini teman-teman. Ada 26 barang dan di sini ada 25 barang. Sorry, ini row ke-26. 25 barang, di sini juga 25 barang. Tuh, benar kan ya teman-teman ya? Oke. Jadi menampilkan data kita udah selesai nih. Ya, udah beres nih. Misalnya cari nih, searching juga udah aktif nih teman-teman. Itu udah dihandle sama data table-nya. Oke, kita pakai tampilan HP. Itu juga udah cantik lah teman-teman lah. Udah lumayan lah seperti itu. Walaupun ini belum responsif amat seperti itu, tapi udah lumayan. Nah, oke, menampilkan data kita udah selesai. Sekarang adalah untuk menambah produk teman-teman. Jadi menambah produk adalah kita klik ini, nanti akan muncul dialog seperti itu untuk menambahkan produk. Nah, gimana caranya? Yuk kita buat untuk codingannya seperti itu teman-teman. Nah, gimana cara untuk menampilkan ketika diklik tambah produk langsung memunculkan modal. Di sini modal saya buatkan, yaitu di modal body teman-teman. Itu udah ada. Nah, kita tinggal buat cara untuk mengakses si modal. Nah, di sini nih kita tambahkan yaitu dolar. Kemudian merujuk ke button yang tadi tambah produk, ya kan? Ini kan tambah produk, ID-nya tambah produk. Oke, kita copy nih. Tambah produk. Oke, tambah produk. Ini tambah produk. Kemudian on. Klik. Nah. Oke, kemudian di sini kita tambahkan dolar. Nah, kita merujuk ke modalnya, my modal. Petik dulu. My modal. Nah, memanggil my modalnya teman-teman. Nah, ini modal nih, my modal. Nah, kita akan tampilkan tuh my modal. Kemudian modal show. Oke, kita coba ya. Refresh dulu teman-teman ya, perlu di refresh halamannya. Nah, itu udah muncul ya teman-teman ya. Tambah produk udah muncul. Sip. Oke, tambah produk udah muncul. Kemudian saatnya kita untuk edit nih teman-teman. Nah, tombol edit ini juga harus muncul nih. Ketika edit, maka di sini muncul kayak gini juga, tapi ini ganti kata-kata edit produk seperti itu. Nanti di sini udah ada isian yang sesuai dengan row-nya seperti itu. Oke, kita buat untuk menu edit. Dolar lagi. Nah, kita tambah di sini. Karena si menu edit ini ada di row ini, maka kita harus mengakses sampai ke children elemennya, yaitu di yang pertama kan berarti kan dia ada di modal. Ada di tabel. Kemudian di tabel dia ada di bodinya, ada di body table-nya seperti itu kan. Nah, kita seperti ini teman-teman. Kita gunakan namanya tadi apa? Table underscore data. Oke, kemudian kita akses body. Nah, kemudian on, klik, koma, edit. Oke, pakai yang ID-nya edit. Nah, kemudian function. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ambil datanya, const data sama dengan table.row dollar this parent. Nah, kita ambil tr-nya, kita ambil row-nya. Kemudian data. Sip. Nah, ini harusnya kita coba ya konsol log dulu ya, datanya udah kepanggil belum nih kalau kita klik edit. Sip. Harusnya ketika kita klik edit di sini udah ada data nih, di konsol log udah datanya. Oh, masih undefined. Oke, kita coba cek lagi. Table data udah.
T-body udah, klik edit ya kan, tombolnya ada edit button, ya editnya edit button warning edit udah bener. Kemudian parent, oh ini kurang S teman-teman, coba ya kita coba parents edit. Oke, ini udah ada nama nih teman, udah ada ID-nya 1, harga 6.500. Coba ganti nama ya kan, namanya coba ganti nama, stoknya 10, benar ya, ini harganya udah benar. Nah, saatnya kita tampilkan ini ke dalam modal ya, seperti itu. Jadi ketika klik ini akan muncul modal seperti ini teman-teman, tapi di sini sudah berisi isian produknya seperti itu. Nah, lanjut ke memunculkan datanya teman-teman. Kita pakai seperti ini aja. Nah, persen ID produk. ID produk ini di mana? Ini di sini teman-teman. Cuma di sini hidden teman-teman. Jadi ID produk ini dia hanya akan terisi ketika klik tombol edit, ya kan? Karena kan ketika kita akan mengganti suatu di sini, mengganti nama, stok atau harga di data tab di Google Sheet, kita harus tahu ID-nya berapa yang mau kita ganti, seperti itu. Yang jadi istilahnya primary key-nya itu adalah ID-nya, seperti itu teman-teman. Nah, cuma kita nggak munculin di dalam pop-up dialog kayak gitu. Jadi kita kan cukup membuat satu komponen dialog atau modal itu, tapi bisa kita gunakan ditambah produk dan edit produk. Nah, makanya di sini ID produknya itu tipenya hidden, jadi nggak dimunculkan, tapi tetap bisa di set nilai. File, kemudian data.id. Nah, ini kita kopas aja teman-teman sampai elemen ke yang selesai. Berapa tuh? Selain ID produk ada nama produk nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nama produk, stok produk, harga produk. Oke, berarti di sini adalah nama produk. Ya, sini nama, stok, harga. Kelebihan 1 berarti ya. Ini data nama, stok, dan harga. Ini dihapus 1 nih. Oke. Kemudian kita paste lagi, di sini adalah my modal. Ini bukan file tapi show modal, sama kayak ini. Show. Tuh. Kemudian kita mau ganti judulnya teman-teman. Jadi judul modalnya itu bukan lagi tambah produk, tapi my modal, modal title, text, edit produk. Kita coba ya. Oke, seperti ini. Refresh, edit. Nah, sudah jadi teman-teman. Di sini udah sesuai namanya. Kita coba yang ini nih, yang susu nih, yang keempat. Udah semua kan? Tuh 221890. Oke, sip. Jadi sekarang kita menggunakan satu komponen modal ini udah bisa untuk menampilkan 2 fungsi, yaitu fungsi tambah dan fungsi edit. Ya. Atau melihat detailnya. Oke, kalau tambah jelas kosong. Nah, kekurangannya ketika kita sudah ngeklik edit, kan sudah ada namanya di sini teman-teman. Nah, kita close, kemudian kita tambah produk. Di sini masih ada nih, harusnya kan di clear semua ya teman-teman ya. Nah, kita buat fungsi untuk menghapus semua isiannya, yaitu kita buat di sini aja, di luar sini, function clear. Oke. Nah, ini kita copy semua nih keempat-empatnya. Ini bukan siku-siku ya. Kurung siku ini. Kurung kurawal. Nah, oke, tapi kita kosong teman-teman ya, nggak berisi nilai tapi kosong. Nah, seperti ini. Oke, kosong. Terus ini kita panggil ketika tambah produk itu diklik ya. Oke, kita coba. Tadi kan kasusnya adalah kita klik edit nih, berisi
isian datanya, kemudian kita klik tambah, tadi masih ada isiannya. Nah ini udah kosong, stoknya masih nih, stok produk, oh ini kurang nih. Nah stok produknya belum keisi, kita refresh lagi, ini berisi. Nah oke, kita close. Ketika klik ini kosong teman-teman ya, jadi harusnya kan emang kayak gini. Kalau tadi itu kalau kita nggak pakai fungsi clear ini, dia akan tetap terisi teman-teman. Oke, ini kita udah bisa. Sekarang saatnya nambah produk nih. Oke, nambah produk. Jadi ketika tombol simpan ini nah ada lagi teman-teman, ini edit produk nih, harusnya kan tambah produk ya. Nah ini kita kopas nih yang ini teman-teman, kopas kemudian masukin ke sini di bawahnya ini aja. Oke, ininya tulisannya tambah produk. Oke, jadi biar dia balik lagi jadi tambah. Nih kan tambah ya, tambah produk. Kemudian diklik edit produk. Nah tadi itu masih tulisannya edit produk, tapi sekarang udah tambah produk lagi teman-teman, karena kita panggil fungsi ini lagi seperti itu. Nah sekarang gimana sih ketika tombol simpan ini diklik gitu? Berarti kan ada dua fungsi yang akan kita jalankan, yaitu fungsi untuk tambah data dan update data seperti itu. Tapi kita bikin satu fungsi, nanti dia bisa ada kondisi gitu teman-teman, ada percabangan kondisi. Nah kita akan bikin seperti itu. Oke, kita mulai di sini. Berarti kan ketika diklik tombol simpan ya. Nah ini tombol simpan kita udah namanya oke, kelasnya button ya. Oke, button sukses ya kelasnya namanya ya, button sukses seperti itu nih. Kita pakai kelas nggak apa-apa nih di sini. Tadi kita udah terbiasa menggunakan ID, menggunakan pagar itu ID. Sekarang kita coba menggunakan kelas. Oke, dolar. Kemudian di sini paket modal footer. Nah, kita pakai kelas modal footer teman-teman. Modal footer mana? Ini modal footer. Kemudian kita panggil kelas button sukses. Oke, lagi button sukses. Kita latihan pakai kelas ya tadi ya. Sekarang ya on click, kemudian seperti ini. Oke. Nah kita ambil ininya teman-teman, cons nama produk sama dengan dolar. Nama produk kita ambil dari inputnya file. Nah kita kopas aja nih sampai ada 3 kan ya, 2, 3, nama produk, kemudian stok produk ya kan, harga produk. Nah ini ngambil dari mana? Nah, kita tulis dulu stok, kemudian harga. Ini ngambil dari sini teman-teman. Nih, stok produk, nama produk, dan harga produk. Itu field-fieldnya. Oke ya. Oh ini tulisannya aja nih yang kurang bagus. Oke. Ini udah. Kemudian di sini teman-teman, if. Oke. If nama produk. Ya kita kasih kondisi di sini lah. Ketika if nama produk kosong atau stok produk sama dengan kosong ya, belum terisi lah ya teman-teman ya, kita kasih validasi di sini, harga produk sama dengan kosong itu ya, belum ada nilainya, maka kita kasih alert. Nah, kita munculkan alert, harap lengkapi semua field gitu. Nah kemudian return, biar dia nggak menjalankan fungsi selanjutnya ya. Kemudian kita saatnya menggunakan mengakses ke API-nya, menambahkan data atau mengubah data. Nah, di sini kita deklarasikan dulu, katakanlah namanya API URL. Ya, kita kasih kosongan dulu seperti itu. Jadi ketika produknya kita juga ambil teman-teman di sini ya, ID produk. Ngambilnya dari mana? ID produk. Jadi ID yang tipe hidden itu bisa berisi atau bisa enggak seperti itu. Nah, makanya di sini ada kondisinya teman-teman. If ID produk, ID produk maksudnya apa nih? Kira-kira teman-teman bisa menjelaskan maksud ini enggak? Untuk fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membedakan itu tuh mau nambah produk atau edit produk, yaitu ditentukan dari ID produk. ID produk itu akan berisi ketika
user menekan tombol edit ya. Ketika user menekan tombol tambah, si ID produk ini nggak akan terisi atau nol seperti itu. Nah, di sini kondisi adalah ketika ID produk itu tidak sama dengan nol atau berisi suatu nilai. Makanya API URL sama dengan, nah, kita panggil lagi nih, ya kita pakai backtick ya teman-teman ya di sini ya, pakai yang di sebelah angka 1, sebelah kiri angka 1 itu di save, nah itu pakai backtick seperti itu. Enggak usah di save ternyata. Pakai backtick untuk menuliskan pencampuran antara variabel dan string agar lebih enak di JavaScript. Nah, kita pakai $ kurung kurawal, kemudian di sini kita panggil base URL. Kemudian kita ada actionnya apa? Kalau produknya ID produknya ada berarti dia itu update. Oke. Kemudian apalagi setelah update variabel nama. Oke, namanya apa? Kita pakai sama dengan, kemudian pakai kayak gini lagi. Nama kita panggil ini nama produk. Kemudian gini dan kemudian setelah nama apa? Stok. Ya kan? Stok sama dengan $ kayak gini. Stok produk. Dan setelah stok apa? Harga. Sorry, bukan $ ini. Dan harga sama dengan $ harga produk. Oke. Nah, yang terakhir ada dan kemudian ID, ID dong ya. ID sama dengan $ kurung kurawal ID produk. Sorry, ID produk. Nah, seperti ini. Ini yang URL untuk update, URL untuk apa? Insert itu nggak pakai ID produk. Jadi ini kita hilangin aja yang bagian belakang. Tapi depannya sama. Oke ya. Ini juga beda nih teman-teman. Bukan update tapi insert ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi sekarang API URL ini akan berisi suatu nilai yang sesuai dengan kondisinya ketika dia insert atau update. Nah, langsung di sinilah. Coba kita konsol log dulu. Nah, nggak usah langsung aja deh. Kita akan langsung menghit API-nya teman-teman. Kita pakai apa? $getJSON. Ya, pakai fungsi ini ya. API URL. Kemudian function result. Nah, kemudian alert result message, kemudian location reload. Maksudnya apa? Nah, di sini kita menggunakan function getJSON untuk mengakses API ini, mengakses function get. Jadi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, karena ini untuk website sederhana, kita menggunakan transaksi data ke server itu sesuatu yang simple seperti itu teman-teman. Tapi ini dari segi sekuritas ini masih harus dikembangkan lagi karena ini sangat simpel sekali teman-teman. Bisa gampang untuk dibobol seperti itu. Kalau orang tahu API-nya, tahu parameternya, dia bisa mengubah sendiri seperti itu. Oke, nggak apa-apa karena ini untuk pembelajaran ya teman-teman ya. Oke, kita save. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita coba nambah produk deh. Kita tambahin nama produknya, coba tambah produk, stoknya 100, harganya 25.000. Kita konsol log apakah ada error, save. Nah, sukses menampilkan data. Oh, kok sukses menampilkan data ya. Save, coba. Tuh masuk teman-teman. Coba tambah produk 125.000. Oke. Tadi alert tadi karena di sininya function add data itu dia sukses menampilkan data. Di sini harusnya sukses menyimpan data. Nah, kemudian waktu update sukses mengupdate data seperti itu ya. Teman-teman tinggal ubah lagi. Oke, kita langsung ubah aja deh. Misalnya sukses menyimpan data. Nah, waktu update sukses ubah data. Berarti kita harus save, deploy lagi. Nanti dapat API baru, deploy, copy. Nah, kita harus ubah di sini teman-teman, ubah di base URL. Oke, kita ubah base URL-nya. Jadi keuntungan teman-teman mendeklarasikan suatu variabel yang banyak digunakan di baris-baris codingan lain adalah ketika ada perubahan,
Ya teman-teman cukup merubah base URL-nya aja. Nah, kalau misalnya kebayangkan misalnya ini kita tuliskan di sini, berarti teman-teman harus mengubah 3 nih, 1 2 3 seperti itu. Tapi dengan metode kayak gini teman-teman cukup merubah di atas, di bawahnya juga akan ngikutin. Oke, kita refresh. Ini udah menggunakan API yang terbaru. Nah, coba ganti nama. Oke, yang terakhir yang 26 coba udah tambah produk. Oke, kita tambah produk lagi. Oke, jangan tambah produk deh. Edit aja nih. Coba tambah produk ini. Kita tambahin update. Nah, seperti itu. Stoknya itu 50 lah, harganya tetap aja. Oke, kita simpan. Sukses ubah data. Artinya sudah sukses mengubah data. Ketika klik OK, dia akan mereload halaman, yaitu function location reload. Oke, kita coba cek yang paling akhir. Coba tambah produk, udah pakai ada kata-kata update, udah 25.000. Oke, sampai sini kita sudah bisa membuat website untuk menampilkan data, tambah produk, dan edit produk ya teman-teman ya. Secara sederhana, dan datanya itu mengubah data di Google Sheet. Nah, teman-teman cukup mengubah dari halaman website ini. Oke. Simple banget ya teman-teman ya. Dengan codingan sekian teman-teman udah bisa membuat CRUD ya. Tapi delete-nya belum ya. Berarti CRUD ya. Create, read, update seperti itu. Simple banget nih. Nah, tapi karena dia simple, maka dari sisi sekuritas atau keamanan websitenya itu akan sangat rawan teman-teman. Rawannya gimana? Kalau misalnya teman-teman klik kanan, kemudian view page source, ini akan kelihatan semua nih. Nih alamat API-nya akan kelihatan, kemudian parameter-parameternya akan kelihatan. Dan ini kalau orang lain bisa tahu ini, dia bisa langsung merubah ke datanya langsung teman-teman. Ini belum pakai mekanisme token, belum memakai mekanisme pengaturan autentikasi dan otorisasi yang lain seperti itu. Nah, tapi karena tujuannya hanya untuk membuat website sederhana seperti itu, jadi ya cukuplah untuk progres website sederhana itu teman-teman untuk latihan. Oke, sampai sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, kemudian sebar channel saya ke teman-teman yang lain agar bisa sama-sama belajar. Kemudian untuk yang function delete teman-teman bisa kerjain sendiri ya. Ini ada semacam teman-teman bisa eksplorasi sendiri untuk membuat function delete seperti itu. Jadi nanti di sini ada tombol delete dan itu akan menghapus row di sini. Untuk codingan APP script-nya seperti apa, teman-teman bisa googling untuk function delete. Di sini saya udah membuat sebenarnya kalau nggak salah. Oh, belum ternyata. Sebelum membuat video ini kan saya buat projectnya dulu, itu saya sudah buat function delete seperti itu. Nah, teman-teman bisa googling juga untuk function delete di APP script Google Sheet itu seperti apa. Dan nanti tinggal ditambahin function delete, kemudian bisa mendelete row itu. Nah, untuk teman-teman yang misalnya owner toko nih atau owner bisnis lain seperti itu, bisa memanfaatkan tutorial ini teman-teman untuk menampilkan data. Jadi misal karyawan tokonya nanti dikasih akses aja halaman web yang tanpa ada edit atau delete dan tambah produk. Jadi dia hanya melihat ini. Jadi ketika ada customer datang, dia bisa langsung cek nih barang ini stoknya masih berapa di gudang seperti itu. Ini jelas untuk misalnya untuk teman-teman yang belum menggunakan POS. Kalau menggunakan POS, sistem kasir itu juga pasti sudah sangat lengkap fiturnya. Tapi ini kalau teman-teman pengen bikin sendiri, pengen ngoprek sendiri, ya ini tutorial yang cocok untuk teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.